Bismillah. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 8. Di video ini kita akan belajar materi bab 6 yaitu tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan memiliki pengaruh yang besar dalam pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selain itu, semangat dan komitmen kebangsaan juga memiliki peran yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video ini akan dibahas yang pertama yaitu tentang makna semangat dan komitmen kebangsaan. Akan dibagi menjadi dua topik, yang pertama hakikat semangat dan komitmen kebangsaan, dan yang kedua adalah perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Dalam KBBI, semangat berarti kekuatan kemauan atau gairah untuk bekerja dan berjuang. Adapun komitmen menurut KBBI berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Kata kebangsaan berarti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Oleh karena itu, semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Menurut KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan patriotisme berarti sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya serta semangat cinta tanah air. Komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap antara lain. Yang pertama, memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Kedua, memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ketiga, mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur. Keempat, memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu tadi hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Sekarang kita bahas yang perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Periode semangat dan komitmen kebangsaan dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode sebelum pergerakan nasional, periode pergerakan nasional, periode masa pendudukan Jepang, periode proklamasi dan perang kemerdekaan, dan periode mengisi kemerdekaan. Di video ini kita hanya akan membahas 2 periode, yaitu periode sebelum pergerakan nasional dan periode pergerakan nasional. Periode sebelum pergerakan nasional. Pada masa kerajaan di Indonesia, telah muncul semangat dan komitmen kebangsaan dalam melawan bangsa asing yang menjajah. Beberapa pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajah adalah Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Setelah mereka wafat pun banyak orang yang melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah tidak pernah padam. Salah satu tokoh perjuangan bangsa Indonesia yaitu Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari timur. Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal dan tidak membawa hasil yang besar karena belum ada persatuan dan kesatuan dari berbagai kerajaan. Sementara itu, kaum penjajah terus menggunakan politik divide et impera kepada para pejuang. Situasi tersebut tentu sangat tidak menguntungkan bagi para pejuang. Apa itu politik divide et impera? Divide et impera merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Hal tersebut bertujuan memperoleh kekuasaan dengan memecah belah kelompok-kelompok besar menjadi sejumlah kelompok kecil. Selain itu, dilakukan upaya pencegahan terhadap kelompok-kelompok kecil yang berusaha untuk bersatu menjadi sebuah kelompok yang lebih besar dan lebih kuat.
Berdasarkan definisi tersebut, divide et impera juga sering disebut dengan istilah politik adu domba atau politik pecah belah. Selanjutnya, periode pergerakan nasional. Pada periode ini, hal yang ingin dicapai adalah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia atas pentingnya kesadaran untuk bersatu. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia pada periode ini memang belum membawa kemerdekaan Indonesia, namun ada hal penting yang patut diperhatikan. Yang pertama, muncul kesadaran atas pentingnya persatuan rakyat dan pergerakan yang terorganisir. Berbagai organisasi telah terbentuk seperti Sarekat Dagang Islam dan Indi Separtij. Namun awal kebangkitan pergerakan nasional secara nyata terjadi ketika Budi Utomo terbentuk pada tahun 1908. Selanjutnya pada tahun 1928 terselenggara Kongres Pemuda II. Pada saat itu, para pemuda mengucapkan tekad bersama mengenai hasil keputusan Kongres, yaitu Sumpah Pemuda. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.